Kali ini kita akan belajar mengenai Prisoner's Dilemma, salah satu bagian yang menarik dari game theory atau teori permainan. Jadi dalam Prisoner's Dilemma kita akan menghadapi dua orang yang ditangkap polisi, katakanlah seperti itu. Nah, selama interogasi, kedua orang ini, A dan B ini, dia bisa memiliki dua pilihan. Apakah yang pertama akan mengaku bahwa mereka bersalah dengan kejahatan mereka, atau tidak mengakui atau menolak. Nah, A dan B dia bisa melakukan banyak kombinasi tentu saja. Pertama misalnya adalah jika A mengakui bahwa dia salah, namun yang B dia tidak mengakui. Jadi saat mereka diinterogasi secara terpisah, A mengaku sementara B tidak. Nah, di mata hakim, A akan lebih baik karena dia mengakui bahwa dia berbuat salah, maka dia hanya akan dihukum katakanlah hanya selama 1 tahun. Sementara karena si B dianggap tidak kooperatif atau bagaimana, maka dia dihukum lebih panjang, katakanlah selama 10 tahun. Kombinasi kedua adalah di mana tentu saja ada kemungkinan bahwa si B yang akan mengaku sementara si A tidak akan mengakui kejahatan yang dituduhkan. Nah, di sini simetrik dengan hasil sebelumnya, di mana B akan dihukum lebih ringan daripada A. B akan dihukum 1 tahun, sementara si A akan dihukum selama 10 tahun. Kemudian yang ketiga adalah A dan B dua-duanya akan mengaku gitu. Jadi walaupun mereka diinterogasi secara terpisah, mereka bisa saja terjadi dua-duanya mengakui kesalahan mereka, dan karena dua-duanya mengaku, maka mereka akan dihukum lebih ringan, 3 tahun. Kemungkinan keempat adalah A dan B keduanya tidak mengaku. Mereka akan dihukum selama 2 tahun. Nah, dari 4 kemungkinan ini, masing-masing pilihan kombinasi strategi akan menghasilkan apa yang kita sebut sebagai payoff, atau kita sebut sebagai imbalan dari melakukan tiap-tiap strategi ini. Misalkan kalau kita di A, maka si A hanya akan dihukum 1 tahun, dan 10 tahun itu untuk si B. 2 itu adalah payoff untuk si A dan si B jika mereka memilih opsi yang pertama misalnya. Tidak. Nah, payoff ini semuanya bisa dimasukkan ke dalam matriks yang di atas ini, yang disebut sebagai payoff matrix. Nah, di payoff matrix ini kolom yang tengah dan yang sebelah kanan itu adalah strategi yang dipilih oleh si A, apakah dia akan mengaku atau dia tidak akan mengaku. Begitu pula untuk yang baris kedua dan ketiga itu untuk si B. Nah, sekarang kita tinggal memasukkan nilai payoff yang ada di dalam yang tadi kita sudah bahas ke dalam matriks ini gitu. Misalnya untuk yang pertama A mengaku sementara B tidak, berarti ada di kolom yang A mengaku dan di baris yang B yang tidak. Maka ada posisinya ada di sebelah kiri bawah, di mana kita akan tuliskan 1 untuk A dan 10 untuk si B. Kita posisikan di kanan atas, itu adalah payoff untuk si A, dan 10 yang ada di sebelah kiri bawah itu adalah untuk si B. Begitu pula untuk yang kedua, kemungkinan kedua berarti si B akan dihukum 1 tahun, sementara si A akan dihukum 10 tahun. Kemudian untuk C, kedua-duanya akan dihukum 3 tahun, maka nilainya akan sama, identik 3 dengan 3. Dan untuk yang keempat, keduanya akan dihukum selama 2 tahun. Nah, sekarang payoff matriks kita sudah lengkap, di mana di tiap kotak sudah ada payoff dari masing-masing agen A dan B dari tiap strategi yang dimainkan, apakah mengaku atau tidak.
Nah, pertanyaan yang menarik buat kita adalah, apa sih sebenarnya strategi yang terbaik bagi A dan B jika keduanya rasional? Nah, di sini kita akan mencari apa yang disebut sebagai Nash equilibrium, yaitu suatu keseimbangan, semacam titik keseimbangan yang terbaik bagi A dan B. Dengan asumsi tentu saja bahwa keduanya rasional, yang mana mereka hanya mementingkan kepentingan mereka sendiri. Nah, dari sini kita bisa menganalisis dari perspektif si A. Nah, A bisa melihat bahwa B akan melakukan, apakah akan mengaku atau tidak. Nah, jika si A melihat bahwa B akan, misalkan akan selalu mengaku, berarti si A akan melihat payoff dari si B pada baris mengaku, baris kedua, baris yang ada di tengah. Nah, dari situ dia akan melihat payoff-nya dia sendiri, 3 dengan 10, apakah dia akan memilih di penjara 3 tahun atau di penjara 10 tahun. Tentu saja pilihan terbaik adalah dengan memilih untuk juga mengaku, karena hukuman selama 3 tahun itu lebih ringan daripada hukuman selama 10 tahun. Jadi pilihan mengaku akan lebih baik. Sementara tentu saja si B belum tentu akan mengaku kan. Jadi si B bisa saja dia tidak mengaku. Berarti kita harus melihat pilihan yang ada di baris terakhir, yang baris di bawah, paling bawah. Jadi jika B tidak mengaku, maka pilihan terbaik bagi A adalah untuk tetap mengaku. Karena kita lihat bahwa di penjara selama 1 tahun itu lebih baik daripada di penjara selama 2 tahun. Kemudian sekarang kita lihat dari perspektif si B. Maka si B akan melihat A, apakah A akan mengaku atau tidak. Jika A mengaku, maka pilihan terbaik bagi si B adalah untuk juga mengaku. Karena di penjara 3 tahun itu lebih baik daripada di penjara selama 10 tahun. Jadi, tadi untuk yang di poin 2, kita mesti centang yang ada di sebelah kiri bawah, karena itu pilihan dari si B. Sementara untuk yang ketiga ini, kita kasih centang lagi untuk kotak yang sebelah kiri atas, sebagai pilihan terbaik dari si B. Nah, pilihan terakhir dari si A saat dia melihat pilihan terbaik dari si B saat dia melihat si A adalah apabila si A itu selalu tidak mengaku, maka pilihan terbaik bagi B adalah tetap dia harus mengaku. Karena kita lihat bahwa di penjara 1 tahun itu lebih ringan daripada di penjara selama 2 tahun. Jadi B lebih baik mengaku di sini. 1 lebih kecil dari 2. Di penjara 1 tahun lebih baik dari di penjara 2 tahun. Nah, dari sini kita sudah menemukan apa yang tadi kita sebut sebagai Nash equilibrium, atau lebih tepatnya sebagai strategi murni Nash equilibrium atau pure strategy Nash equilibrium, di mana kita lihat ada 2 centang yang ada di dalam kotak sebelah tengah sendiri, itu yang persimpangan antara mengaku dengan mengaku, yang mana itu adalah pilihan terbaik bagi A dan B jika mereka dihadapkan pada situasi seperti ini. Jadi 3 dan 3, mengaku dengan mengaku, dengan konsekuensi di penjara selama 3 tahun adalah pilihan terbaik bagi A dan B.